Kita akan belajar bab yang ke-6 ya dari buku 13 ini, aliran kejawen ya, aliran kejawen. Nah, Saudara, Bapak Ibu mungkin pernah dengar ya. Entah itu kita itu lagi apa, cangkruk atau lagi ngobrol-ngobrol sama teman-teman, di teman-teman itu ada yang bukan hanya orang Kristen tapi juga berbagai latar belakang agama gitu ya. Terus dia ngomong gini, kalau nurut agama-agama yang ada di dunia ini yang paling hebat, yang paling sakti itu agama apa sih? Pernah dengar seperti itu enggak? Kalau Apa nih? apa menunjukkan kesaktian gitu ya. Oh, itu yang paling hebat atau yang paling sakti itu yang mana sih? Pernah dengar-dengar guyonan atau kayak apa ya? Cangkruan atau omong-omongan seperti itu enggak? Pernah enggak? Pernah, Pak. Tapi jawabannya akhir-akhirnya ngomong gini, "Wah, iki podo ae, jadi mending digabung aja. Jadi Buddha Hmm. iya, salib iya, jadi kabeh ditaruh di rumahnya." Gitu. Oh, itu. Ya. Terus jawabannya apa, Pak? Ya memang ragam, tapi banyak orang mengeklaim orang yang paling sakti itu adalah orang Konghucu atau Tao. Wah, kenapa? Kalau lihat sepak terjangnya, demonstrasinya, ya toh, ditusuk-tusuk, di apa, ya mendemonstrasikan keilmuannya atau kehebatannya. Wah, terus kalau melawan kuasa-kuasa gelap, wah dia yang paling hebat, dia paling paling apa itu, paling bisa mengatasi. Ya. Tapi ada juga orang yang mengatakan Muslim, tidak bisa. Muslim itu luar biasa, ya. Dia punya ilmu kanuragan yang gini-gini nih, yang itu, Pak. Dan sebagainya dan sebagainya. Gitu. Hampir nggak pernah orang itu ngomong Kristen. Ya memang Kristen kalau dibanding memang tidak ada mendemonstrasikan kayak di film atau cerita-cerita kan nggak pernah. Paling yang ditunjukkan apa? Salib gitu. Ketemu setan, ketemu kuasa-kuasa gelap atau mengusir setan atau judulnya eksorsis, ada romo atau pendeta menunjukkan pakai salib gitu. Gitu. Jadi mereka yang tidak mengerti atau tidak tahu ya atau mungkin sepengetahuan mereka, yaitu mereka mengatakan orang Buddha atau orang orang Konghucu atau orang Tao. Nah, itu ya. Nah, sebetulnya kalau kita pelajari ya malam hari ini kita pelajari ya. Ya. Ini tentang kejawen ya. Nanti kita akan pelajari sedikit tentang tahu ya toh supaya kita tahu ya supaya kita jadi anak Tuhan itu ketika mendengar cerita-cerita seperti itu ya bukan ikut berdebat bukan ikut supaya menang enggak tapi cukup kita mengerti aja oh kalau aliran ini seperti ini kalau agama ini yang disebut hebat itu seperti ini nah, gitu. Tapi kita sebagai Kristen juga punya pegangan gitu loh ya. Nah, pada malam hari ini kebetulan kita akan belajar yang namanya aliran kejawen, ya. Menarik sekali bahwa di antara suku Jawa terhadap satu aliran kepercayaan yang disebut aliran kejawen, ya. Ini lagi marak-maraknya. Sudah, ya, Bapak Ibu ya. Dulu ada aliran kejawen dengan aliran yang namanya Kudalini itu dilarang zamannya Pak Harto. Sekarang mulai dianukan lagi, dimunculkan lagi. Ya, kalau saudara lihat di TikTok atau di YouTube itu mulai muncul aliran kejawen melalui Kudalini, menunjukkan menunjukkan apa kedikjayaannya atau kehebatannya. Ya, nah lucunya aliran kejawen ini melalui Kudalini ini merangkul semua agama. Ada Muslim, ada Buddha, ada Hindu, ada Konghucu, dirangkul semua gitu. Ya. Terus kalau ada mungkin kamu dari mana? Dari Kristen. Nah, nggak apa-apa, kamu tetap Kristen, tapi sebut nama Tuhanmu, Tuhan Yesus. Tapi yaitu metodenya harus pakai kejawen seperti ini, melakukan ini. Kalau kamu dari Hindu, nggak apa-apa.
Mereka seolah-olah merangkul. Mereka seolah-olah menunjukkan bahwa aliran kejawen ini ya, luar biasa. Saya ingat ya enggak tahu sekarang ini apa, saya rasa belum nggak dilarang ya, tapi masih senyap. Ya kalau di Asia masih sekarang ini senyap, tapi saya dengar di Amerika itu oh lagi semarak-maraknya. Namanya Falun Gong. Yaitu dari China ya, aliran ini itu mirip-mirip, mirip-mirip dengan yang namanya Kundalini ini. Mengizinkan semua aliran agama dari Hindu, Buddha, Kristen, enggak apa-apa, kamu pakai itu. Nah, tapi semuanya itu, Bapak Ibu ya, menjurus kepada nanti munculnya ajaran apa? New Age Movement. Ya, nah, jadi hati-hati kita sebagai anak-anak Tuhan, ya tahu kalau kita punya teman, aku Pancasila kok, semua agama saya gabung, gitu. Atau mungkin saya ngikuti aliran ya tidak tertentu. Nah, hati-hati itu, ya. Nah, pada malam hari ini sekali lagi saya ulangi lagi, menarik sekali bahwa di antara suku Jawa terdapat satu aliran kepercayaan yang disebut aliran kejawen. Ajaran ini berkembang sejak awal Islam masuk ke tanah Jawa, dibawa oleh seorang bernama Syekh Siti Jenar. Itu tahun 1426 sampai 1517, yang konon asal-usul dia atau bapaknya dari daerah Campa Malaka atau daerah Yunan, Tiongkok Selatan. Ya, ajaran utamanya adalah, nah ini perhatikan ini. Ya. Oh, makanya orang kejawen itu kalau kalau dia meneliti atau menelisik ajarannya, dia pegang ini. Ajaran utamanya adalah apa? Manusia itu rohnya sama seperti roh Allah dan tubuhnya hanyalah wadah dari tanah yang sementara sampai roh manusia kembali menyatu dengan Sang Pencipta. Ya, kalau kalau ditulis yang konon katanya, ya dikatakan apa? Ajarannya utama adalah bahwa manusia itu rohnya sama dengan roh Allah. Saudara kutip apa yang dialami oleh Hawa ketika digocok oleh si setan atau si iblis ini. Kalau kamu akan makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat, kamu akan seperti Allah. Ya, nanti baca ya di dalam kejadian kejadian 3 ayat 1 dan 2. Ya. Nah, saya ulangi lagi. Jadi mereka ini sekali lagi mengatakan atau sorry, bahwa manusia itu rohnya sama dengan roh Allah dan tubuhnya adalah wadah dari tanah yang sementara sampai roh manusia itu kembali menyatu dengan Sang Pencipta atau dalam bahasanya manunggaling kawula lan Gusti. Wah, itu ajaran kejawen. Ya. Tapi juga aliran ini mengajarkan bahwa manusia itu mempunyai 4 saudara kembar yang bila merasa berlatih dengan meditasi, mereka dapat melihat 4 saudara mereka berderet-deret di samping mereka dengan muka yang semua sama seperti persis dengan mereka. Jadi di samping dia ngomong rohnya itu sama dengan rohnya Allah, yaitu dia juga mempunyai apa? Menyatu dengan Manunggal, tapi juga Pak mengajarkan bahwa manusia itu mempunyai 4 saudara kembar. Nah, 4 saudara kembar itu adalah Marwati, Kawa, Ari-ari ini plasenta atau tembuni, dan Dara, yang umumnya disebut raksa. Semua itu dipusatkan di pusar. Pusar ini dianggap pusatnya saudara 4. Dari situlah muncul semboyan saudara 4, 5 pusat atau dulur papat, 5 panser. Ya. Nah, saya akan mengajak saudara sedikit, saya punya catatan ini ya. Punya catatan tentang kejawen ini. Ayo kita lihat ya. Kita lihat, kita pelajari pelan-pelan. Ya, kita hanya sebagai
Ini hanya sebagai pengetahuan lah ya, supaya kita nggak apa nggak ketika ada orang ngomong, oh kejawen, oh gini 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 gini. Nah, tapi minimal kita tahu gitu ya. Minimal kita oh itu toh yang kamu ceritakan ini pernah saya pelajari, pernah saya tahu. Ya, kejawen sedulur papat limau pancer. Nah, ini ya. Di dalam spiritualitas kejawen, sedulur papat limo pancer adalah konsep penting yang menggambarkan eksistensi empat roh pendamping manusia. Ya tadi dikatakan di atas Pak Andreas itu menyarat apa? Alinin mengajarkan bahwa manusia mempunyai empat saudara kembar. Sorry. Ya, mempunyai empat saudara kembar, ya toh. Nah, tapi di sini empat roh pendamping manusia yang bersama dengan dirinya atau pancer itu tadi, ya, membentuk sistem kesadaran dan apa? Kekuatan spiritual manusia. Wah, jadi membentuk sistem kesadaran dan kekuatan spiritual manusia. Tapi kalau catatan Pak Andres tadi mengatakan apa? Dan bila mereka berlatih dengan meditasi, mereka dapat melihat empat saudara mereka berderet-deret di samping mereka dengan muka yang sama persis dengan mereka. Tapi catatan saya menemukan membentuk sistem kesadaran dan kekuatan spiritual manusia. Konsep ini sering disebut sedulur papat limo pancer, empat saudara satu pusat. Nah, maknanya apa, saudaraku? Ya, kalau tadi disebutkan empat saudara itu adalah Marwati, Kawa, Ari-ari, dan Dara, ya. Ya toh? Nah, saya punya catatan seperti ini. Kakang Kawa, ya. Ini tadi sudah kan dikatakan, sorry, sebentar, bentar, bentar. Sampai mulai itu dulur papat Iya, lima empat lima apa konsep. lima apa. Dulur Bapak lima pancer ya, sebentar, sebentar. Ini kuasa gelap, ini anu ya. Ini semua kuasa gelap ya. Apa ini? Aku kok orang mudeng ya. Atau saya ulangi ya dari anu ya, dari catatan saya ini ya. Iya, boleh, Ya, boleh. saya ulangi ya. Kejawen, itu nampak ya di layar ya. Sedulur papat limau pancer. Ya, dalam spiritualitas kejawen, sedulur papat limau pancer adalah konsep penting yang menggambarkan eksistensi empat roh pendamping manusia. Ya, jadi pendamping manusia. Kalau di atas tadi sudah saya katakan bahwa dikatakan manusia itu mempunyai empat saudara kembar yang bila merasa berlatih dengan bermeditasi, mereka dapat melihat empat saudara mereka berderet-deret di samping mereka dengan muka yang sama seperti persis dengan mereka. Ya, bukan hanya itu aja. Jadi mereka berbentuk empat roh pendamping manusia yang bersama dengan dirinya sejati atau pancer, membentuk sistem kesadaran dan kekuatan spiritual manusia. Ya, konsep ini sering disebut sedulur papat limo pancer, empat saudara dan satu pusat. Jadi nggak sembarangan sebetulnya gitu ya. Nah, makna dan penjelasan sedulur papat kalima pancer dalam kejawen ya. Kakang kawa. Nah, tadi kan sudah disebut ya saudara empat itu adalah Marwati, Kawa, Ari-ari atau Ari-ari itu sama dengan plasenta atau tembuni dan Dara ya. Kakang kawa ini apa? Air ketuban ya, keluar pertama kali saat kelahiran yaitu air ketuban ya. Yang kedua dihubungkan dengan perasaan, intuisi dan ketenangan batin ya. Tadi
saya ulangi, saya katakan, kalau kita ketemu dengan mereka yang berasal dari aliran kejawen, untuk diajak masuk ke Kristenan, sementara dia melihat kekristenan yang biasa-biasa, dia pasti akan meremehkan. Kristen tidak ada apa-apaannya. Ya, ajarannya biasa-biasa. Ya, karena mereka sudah menjalani, dihubungkan dengan perasaan, intuisi, dan ketenangan batin. Kalau bicara mengenai ketenangan batin, di ajaran kami atau di kejawen itu, wow, ngalami. Ya, terus dikatakan yang kedua, Pak, ari-ari atau plasenta yang keluar setelah bayi lahir berkaitan dengan kecerdasan, penghubung antara dunia serta daya hidup. Wih, jadi orang ini sudah punya apa ya? Punya pegangan tentang penghubung antar dunia. Wow. Ya. Yang ketiga, getih atau darah. Darah yang muncul saat proses kelahiran mengandung daya spiritual, semangat, dan keberanian. Ya. Yang keempat, pusar atau tali pusar. Tali pusar yang menghubungkan bayi dengan ibunya menjadi simbol keterhubungan dengan asal-usul, leluhur, dan bumi. Ya. Jadi orang kejawen itu bukan hanya saudara Pak ari-ari atau enggak. Kalau dia mau pelajari lebih dalam, nanti ketemu dengan mbah ini, mbak sopo ini. Wah. Karena apa? Asal usul leluhur. Ya. Terus 5, ini adalah pancer inti atau diri sejati. Adalah sukma sejati atau roh utama yang menjadi pusat kesadaran. Pancer adalah pemimpin dari keempat sedulur, ya, melambangkan keseimbangan, kesadaran tinggi, dan arah tengah. Makanya kalau ketemu dengan mereka-mereka yang pelajari kejawen, terus tahu ini, terus ngikuti aliran Kundalini, ya, seringkali dia setengah Kristen, setengah kejawen, masih dicampur, masih dicampur. Ya, kalau ada perkumpulan, mereka ada perkumpulannya. Kalau ada acara yang namanya Kundalini ini atau Sabto Dharma itu, dia ada kumpulannya. Ya tetap ada yang Muslim, ada yang Kristen, ada yang Buddha, ada yang Hindu. Mereka nggak meninggalkan ajaran ini. Dan ajarannya seperti awal tadi sudah saya katakan, mereka bisa menerima agama apapun. Ya, terus dikatakan apa? Fungsi sedulur papat kalima pancer dalam kehidupan spiritual ya, menjaga keseimbangan lahir batin. Ya, pembawaannya tenang, nggak gampang goyah, ya, nggak gampang khawatir, nggak gampang bimbang, nggak gampang ragu. Ini aliran kejawen. Membantu dalam proses ngilmu atau penguasaan ilmu batin dan spiritual. Ya, punya filosofi, orang Jawa itu punya filosofi. Tenang, ngilmu, membantu dalam proses mengilmu. Terus yang selanjutnya apa? Menjadi perantara antara manusia dan alam gaib atau lelembut. Ya, itu kalau dipelajari saudara papat itu nanti siapa ketemu siapa, mbah siapa, ini ngeri, ngeri. Ya. Dan yang keempat apa? Fungsi dari sedulur papat ini menjadi pelindung saat seseorang melakukan laku tirakat, tapa atau meditasi. Ya, kalau kejawen biasa mungkin ya punya kekuatan tapi biasa. Tapi kalau mereka melakukan yaitu tuh laku tirakat, tapa, dan meditasi, wah ini sudah bisa tingkat menengah bahkan tingkat tinggi. Ya, dalam beberapa ritual, mereka menghormati sedulur papat bisa dengan puasa weton atau jajanan kue basah.
7 rupa diniatkan ditujukan kepada para sedulur papat ini. Wah, kalau dirunut-runut dari keturunan ini, dirunut ini, dari ini masih ada keturunan. Wah, itu ngeri, ngeri. Nah, yang lebih mengerikan apa, saudaraku? Pasti mereka ada hubungannya dengan mantra. Ada juga mantra pemanggil sedulur papat saat meditasi atau tapa brata. Seperti apa? Ini saya cuma catatan ya. Sedulur papat limo pancer kang ngetokake kawa ari-ari gete lan puser ingsun nyuwun pitulunganmu. Tolong jajanangin aku saka sangkala. Nah, jadi 4 saudara satu pusat muncullah kawa, air ketuban, ari-ari, getih, lan pusar. Saya minta pertolonganmu, tolong jaga ari-ari, jaga saya dari bahaya. Ya, kalau nurut ajarannya, saudara, tujuan menyadari dan menyatu dengan sedulur papat, kalimat pancar, tujuannya ya meningkatkan kesadaran spiritual, eling lan waspodo. Waduh, kelihatannya bagus ya. Ya, terus apa? Menjadi pribadi yang selaras dengan alam semesta, mandunggaling kawula lan Gusti. Ya, terus apa? Membuka jalan menuju kesempurnaan hidup, sangkan paraning dumadi. Wah, bagus, ajarannya itu bagus. Ya, tapi yang jadi masalah di sini, ya, mereka nggak cuma belajar secara polosan, ya, tapi apa? Disertai dengan mantra, dengan semedi, dengan tapa, dengan mantra, ya. Dia makanya tadi sudah sekali lagi saya ulangi lagi yang mengatakan apa? Ajaran utamanya adalah bahwa manusia itu rohnya sama dengan roh Allah. Ya, nanti kita bongkar karena di sini nanti ada kekuatan bahaya laten jiwa. Ini kita kalau nutut kita akan pelajari. Nah, ini ya. Jadi itu ajaran kejawen. Ya, saya sambung lagi, saya tambahkan supaya ilmu pengetahuan kita tentang agama ini ngerti ya, tahu ya. Nah, tadi sedikit saya singgung ada mungkin saudara ngakui atau tidak ngakui atau pernah dengar, oh agama yang paling sakti, agama yang paling hebat itu adalah Tao. Nah, Tao pun sama sebetulnya. Ada Sen, roh api, inspirasi, wawasan, kesadaran, dan belas kasihan. Itu ada roh api. Ya. Hen atau Hun, roh kayu, penglihatan, imajinasi, arah tujuan, dan perbuatan baik. Yi atau roh bumi atau tanah, integritas, niat, pikiran jernih, dan kesetiaan. Po atau roh logam, akal bulus, pengertian, daya tangkap, dan apresiasi. Nah, yang kelima apa? Si, roh air, kekuatan naluri, keberanian, tekad, dan kebijaksanaan. Ya, dia punya 5 roh. Tahu ini ada roh api, roh kayu, roh bumi, roh logam, dan roh air. Ya. Terus, ya, itu jadi tentang kejawen dan tahu itu tadi. Ya, sama kejawen punya sedulur papat 5 pancar, 5. Roh tahu punya yaitu tadi dikatakan ada roh api, ada kayu, ada bumi, ada logam, ada air. 5. Nah, kembali kepada tadi. Ayo saya kembalikan ke ini ya, ke pelajaran kita pada malam hari ini, yaitu mengenai 7 roh Allah ini, ya. Ya. Nah, aliran kejawen. Nah, kembali. Ditulis, Pandras menulis gini,
itu adalah istilah-istilah mereka. Jadi ada sedulur bapak limo pancer, ada roh kayu, roh air, itu tahu ya toh. Tapi sekarang kita tahu keempat saudara itu tak ada lain adalah sisa dari ketujuh roh Allah yang berasal dari Adam. Saudara. Kemarin ya kita sudah pelajari ya, di mana Adam itu waktu sebelum jatuh dalam dosa dia punya 7 roh Allah, ya toh. Tapi setelah dia jatuh dalam dosa tinggal 4, ya. Nanti pelajari sendiri atau lihat tentang rekamannya itu apa yang sudah kita pelajari minggu lalu itu ya tentang apa 4 yang tinggal ketika si Adam itu jatuh dalam dosa. Atau saya baca ulang sedikit ya. Jadi setelah Adam jatuh dalam dosa itu, yakni saat Adam saat itu roh 3 roh telah meninggalkan Adam saat itu juga, yaitu roh Tuhan, roh pengenalan akan Tuhan, dan roh takut akan Tuhan. Ini yang meninggalkan Adam. Tapi yang tinggal, jadi setelah manusia itu jatuh dalam dosa, dan yang tinggal di dalam manusia adalah roh hikmat, roh pengertian, roh nasihat, dan roh keperkasaan. Nah, tapi kalau aliran kejawen mengatakan apa? Ada sedulur papat limo pancer. Ya, sedulur papat limo pancer. Ya, kalau aliran Tao tadi mengatakan ada api, ada unsur tanah, ada unsur air. Nah, 5. Ya. Nah, sekali lagi itulah istilah-istilah mereka, tetapi sekarang kita tahu keempat saudara itu tak lain adalah sisa dari ketujuh roh Allah yang berasal dari Adam. Jadi sisa dari ketujuh roh Allah dari Adam itu. Ya. Nah, apa yang dimaksud dengan 7 roh Allah ini? Yuk kita pelajari lebih dalam. Ya. Bila seorang mengundang Tuhan Yesus masuk ke dalam dirinya, keempat roh itu dibaharui atau dilahirkan baru dan ditambah dengan 3 roh Allah baru yang berasal dari Tuhan Yesus kembali. Saya ulangi lagi supaya kita mengerti. Bila seseorang mengundang Tuhan Yesus, artinya bertobat, menerima keselamatan, masuk ke dalam dirinya, keempat roh itu dibaharui atau dilahirkan baru dan ditambah dengan 3 roh Allah baru yang berasal dari Tuhan Yesus kembali. Maka dia disebut sebagai terang dunia oleh Tuhan Yesus. Sayangnya tidak banyak hamba-hamba Tuhan yang mengerti hal ini dan ketujuh roh Allah itu tidak berkembang lagi. Saudaraku. Minggu lalu sudah saya katakan bicara mengenai 7 roh Allah ini jarang dikhotbahkan, jarang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan. Karena ya itu tadi, ada hamba Tuhan yang ngerti, ada pendeta yang ngerti, tapi ada juga dan banyak juga yang nggak ngerti akan hal ini. Saudara. Ya, makanya sayang tidak banyak hamba-hamba Tuhan mengerti hal ini dan ketujuh roh Allah itu tidak berkembang lagi, tapi tidak bertumbuh, ya, dan tidak bertambah mencapai kepenuhan Kristus, saudara. Tidak bertumbuh dan tidak bertambah mencapai kepenuhan Kristus. Mereka yang bertumbuh dalam aliran karismatik mulai mengejar karunia-karunia Roh Kudus. Padahal karunia-karunia itu semua bersumber dari 7 roh Allah itu. Ya, saudara jujur ya, orang karismatik yang diajarkan Roh Kudus. Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus penuh Roh Kudus manifestasi Roh Kudus. Padahal, saudaraku, karunia-karunia itu semua sumbernya dari 7 roh Allah itu, saudaraku. Memang 7 roh Allah itu masuk ke dalam diri Anda juga karena karya Roh Kudus. Namun kemudian
pelaksanaan dari karunia-karunia itu melalui ketujuh roh Allah itu. Kalau dikembalikan cerita saya tadi ya tentang guyonan, tentang omong-omong gitu ya, yang mana yang sakti dari agama-agama yang ada di dunia ini atau di Indonesia? Oh, orang bilang Tao atau Konghucu, yang kedua Muslim atau yang lainnya. Ya, sebetulnya kalau kita teliti, kalau kita telaah, kekristenannya yang luar biasa. Bukan orangnya, tapi Tuhannya yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus itu. Cuma ya itu tadi, gereja nggak pernah mengumandangkan ini. Gereja nggak pernah ngomong ini. Yang diandalkan apa? Salib. Kalau di film-film itu ngusir setan pakai salib. Setan nggak takut salib. Jadi kembali kepada kebenaran yang kita pelajari pada malam hari ini adalah 7 roh Allah di dalam Anda. Ya, 7 roh Allah ada di dalam diri kita sebagai orang percaya. Ya, ayo baca di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat yang keempat sampai ayat yang keenam. 1 Korintus 12 ayat 4 sampai ayat 6. Ada berbagai karunia, tetapi satu roh. Ada berbagai pelayanan, tetapi satu Tuhan. Ada pula berbagai perbuatan ajaib, tetapi Allah yang sama juga yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Penting ya. Penting ya. Jadi mereka yang bertumbuh dalam aliran karismatik mulai mengejar karunia-karunia Roh Kudus. Padahal karunia-karunia itu semua bersumber dari ketujuh roh Allah itu. Memang ketujuh roh Allah itu masuk ke dalam diri orang percaya juga karena karya Roh Kudus. Namun kemudian pelaksanaan dari karunia-karunia itu melalui ketujuh roh Allah itu. Makanya 1 Korintus 12 ayat 4 mengatakan ada berbagai karunia tapi satu roh. Ya, ada berbagai pelayanan tapi satu Tuhan. Ada pula berbagai perbuatan ajaib tapi Allah yang sama juga yang mengerjakan semua di dalam semua orang, Saudara. Ya. Karunia roh itu sebetulnya bukan hanya milik orang karismatik, bukan. Ya. Aliran GKI, aliran Katolik, aliran GKJW, HKBP, itu semua punya. Karena dari satu sumber yang sama, Saudara. Ya. Baca lagi. Tadi ayat 4 sampai ayat 6 ya. Sekarang baca 1 Korintus 12 ayat 7 sampai ayat yang ke-9. 1 Korintus 12 ayat 7 sampai ayat yang ke-9. Kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang, roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain, roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang, roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Perhatikan ya, 1 Korintus 12 ayat 7 sampai ayat yang ke-9. Kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bukan pribadi, bukan satu gereja, tapi bersama, Saudara. Bersama. Sebab kepada yang seorang, roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Ya. Dan yang lain, roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Ya. Kepada yang seorang, roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Gitu loh. Jadi semua gereja,
Cuma sayang, yaitu tadi, ada yang gereja itu takut-takut, enggak, ini bukan aliran kita, ini bukan metode pengajaran kita. Cari sing lain. Nah, susahnya seperti itu. Ya, jadi jelas ya, jelas itu semua dari satu roh, yaitu Roh Kudus yang semuanya itu dari Tuhan Yesus dan dari Bapa yang kita kenal di dalam nama Yesus. Satu ayat lagi, 1 Korintus 12 ayat 10 sampai ayat ya, ayat 12, ayat 10. Ayo baca lagi. 1 Korintus 12 ayat 10. Kepada yang seorang Roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi Ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang Ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa lidah itu. Kepada yang seorang Roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi Ia memberikan karunia untuk membedakan macam-macam roh. Kepada yang seorang Ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menaksirkan bahasa roh. Jadi ini Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan kepada saudara ya. Jadi jangan anti, bahasa roh aku gak suka. Itu harus ada yang mengartikan. Belum tentu, Bro. Karena dikatakan apa? Kepada yang seorang Ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Ya. Dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menaksirkan bahasa lidah itu. Ya. Sangat disayangkan muncullah hamba-hamba Tuhan. Kalau kamu terima bahasa roh harus ada yang bisa ngartikan. Belum tentu. Makanya di kotak-kotak. Makanya banyak gereja yang menolak, wah itu sesat, itu nggak benar itu. Atau yang menerima bahasa roh berlebihan gitu loh. Oh, kamu nggak bahasa roh, kamu bukan anak Tuhan. Ngeri kalau saya dengar hal-hal seperti itu, ngeri terus. Ya, di kotak-kotak gitu loh. Ya. Di apa di main gap gitu loh. Main apa penghalang, penghadang gitu loh. Padahal kalau kita pelajari apa pentingnya bahasa roh itu, ya nanti minggu depan kita akan belajar ya. Luar biasa. Ya, malam hari ini mungkin nggak nutut. Ya. Nah, perhatikan di sini, saudaraku. Dikatakan apa? Roh Tuhan membuat Anda ini menjadi sederajat dengan Tuhan. Ini bukan satu kesombongan, saudara. Ini bukan satu kehebatan atau yang membuat kita sombong, yang membuat kita itu tinggi hati. Enggak. Roh Tuhan membuat Anda menjadi sederajat dengan Tuhan Yesus. Ya. Kalau minggu lalu kita sudah belajar, yaitu namanya roh hikmat. Nah, ini diperjelas ya. Ini karena di sini kalau orang itu sudah menerima roh Tuhan, roh takut akan Tuhan, jadi rohnya itu benar-benar sudah hidup. Ya, kalau dalam zamannya Adam, begitu keturunannya yang enggak ada roh Tuhan, tidak ada roh pengenalan akan Tuhan, ya hikmatnya hikmat biasa gitu, hikmat duniawi. Ya toh? Tapi setelah orang itu menerima Tuhan Yesus, mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan, menerima Tuhan, percaya kepada Tuhan, rohnya diperbarui. Bukan hanya 4 roh, tapi menjadi 7 roh. Yaitu ada roh hikmat, the spirit of wisdom. Ya. Memberi karunia kata-kata hikmat. Itu loh maksudnya. Kalau tidak di dalam Tuhan, minggu lalu kita belajar ya, roh hikmat itu adalah roh kebijaksanaan, pinter gitu loh, ngambil keputusan. Itu atas dirinya sendiri. Tapi setelah dia, kalau dia menerima Tuhan Yesus, nah memberi karunia kata-kata hikmat, bukan dari dirinya, tapi hikmat yang datang dari Tuhan. Itu loh, saudara Mas.
Ya. Terus dikatakan apa? Roh pengertian, understanding, memberi karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Pengetahuan bukan dari kepintaran dia, tapi benar-benar hikmat yang datang dari Tuhan, gitu. Ya, kalau kata-kata pengetahuan ya berdasarkan manusia berdosa, ya menjurus kepada yang kesombongan, saudaraku. Oh iya, saya ini kan pendidikan saya. Oh iya, saya ini kan dari golongan ini. Oh, saya dididik ini. Tapi kalau kita ngerti, oh, jadi memberi karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Pengetahuan bukan karena kepintar kita, tapi hikmat yang datang dari Tuhan. Ya, roh nasihat atau konsel memberi karunia apa? Bahasa lidah, taksiran bahasa roh dan nubuat. Ya, sudah. Tuhan itu memberikan bahasa lidah atau taksiran bahasa roh atau nubuat atau roh nasihat ini manusia itu butuh penolong. Manusia itu butuh apa? Penjaga. Ya, ini loh, saudaraku, pegangan. Ya, kita lihat ya di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14. Ya, tadi sudah saya katakan roh nasihat, roh konsel, memberi karunia bahasa lidah, taksiran bahasa roh dan nubuat. Ya, Yohanes 14. Saya baca ke ayat 16. Yohanes 14 ayat 16. Itu loh, roh ini diberikan kepada Bapa. Oleh Bapa kepada kita sebagai orang percaya. Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Ada roh nasihat, roh konsel, memberi karunia bahasa lidah, taksiran bahasa roh, dan nubuat. Saudara, jujur kita sebagai manusia lemah, manusia yang serba terbatas ini butuh roh nasihat, butuh roh penolong. Saudara. Terus lagi apa? Roh keperkasaan, mik atau memberi karunia, iman, kesembuhan, dan mujizat. Saudara. Roh keperkasaan. Ya. Kalau kalau minggu lalu roh keperkasaan itu apa? Yaitu dikatakan roh keperkasaan yang minggu lalu kita pelajari adalah sebagai apa? Sebentar saya lihat ya, saya lupa itu kemarin. Roh keperkasaan. Nah, dikatakan apa? Eh, Power ya, kekuatan pikiran yang memampukan melakukan hal-hal yang mustahil. Yaitu orang yang tidak percaya Tuhan itu punya kekuatan pikiran yang memampukan melakukan hal-hal yang mustahil. Tapi kalau di dalam Tuhan, roh perkasaan itu apa? Iman, kesembuhan, dan mujizat. Ya. Jadi beda, beda. Dan yang kelima apa? Roh pengenalan atau knowledge memberikan karunia, membedakan bermacam-macam roh. Nah, ini penting. Tapi kalau kemarin yang mengatakan eh, yaitu roh apa? Roh keperkasaan itu sorry, roh pengenalan ya. Sebentar, saya cari. Kemarin itu apa kemarin? Sebentar, sebentar.
Sorry. Ya, di sini roh pengenalan takut akan Tuhan ya, memberi karunia membedakan bermacam-macam roh. Ya, roh takut akan Tuhan membuat Anda taat kepada dunia. Jadi roh pengenalan akan Tuhan itu atau knowledge memberi karunia membedakan bermacam-macam roh gitu loh. Ya, kita ini sebagai anak-anak Tuhan, saudaraku, ya. Jujur, ya, masih banyak aliran-aliran keagamaan atau kekristenan utamanya ya nanti muncul. Kalau saudara sudah tahu ada aliran Children of God, ada aliran Mormon, ada aliran Seksi Yehova, ada aliran Kristen Science, ada aliran gereja apa Hyper Grace. Nah, nanti muncul lagi aliran-aliran yang lain, bro. Kalau kita tidak diberikan roh pengenalan takut akan Tuhan, kita akan gampang terpengaruh. Ya, bosan dengan gereja kita yang melulu itu aja yang bisa memberikan jalan keluar seolah-olah ya muncul aliran baru yang kelihatannya asing, yang kelihatannya kita nggak kenal. Wah, kita terpengaruh, kita ikuti. Oh, ini bagus ini. Oh, ini nggak berbicara mengenai melulu tentang dosa. Ini nggak bicara mengenai neraka yang mengerikan. Wah, ini bagus kelihatan. Diikuti. Ya, ada ajaran kalau kamu ingin masuk surga, ayo beritakan firman Tuhan, nginjil, ya toh, beritakan firman dari rumah ke rumah. Sudah orang Kristen diinjili karena orang Kristen itu masih belum benar. Yang benar seperti ini. Wah, macam-macam gitu loh. Karena jemaat anak Tuhan itu nggak siap. Wah, saya pernah ketemu itu satu ibu. Kenapa ibu kok mengikuti ajaran ini? Iya Pak, saya dulu di gereja saya yang lama nggak pernah saya dengar ajaran yang saya pelajari saat ini. Saat ini yang saya pelajari begitu mengena, itu begitu bagus. Dalam hati saya, ya ibu ini nggak ngerti tentang kebenaran. Ya, oh takut akan Tuhan membuat Anda taat kepada Dia, saudara. Bila tiap roh itu bertumbuh. Nah, perhatikan di sini dong. Ia akan memimpin Anda masuk dan memahami lebih dalam ke daerah karunia itu. Seperti roh hikmat bagi Salomo membuat ia mengumpulkan segala hikmat di bawah langit seumur hidupnya. Tentunya berbeda dengan roh hikmat yang baru ini yang akan menuntun Anda lebih dalam ke arah hikmat di alam roh yang di atas langit ini. Salomo loh diberikan hikmat ya, yang hikmat yang dari bawah dunia ini ya, bukan dari atas dunia ya, membuat ia mengumpulkan segala hikmat di bawah langit seumur hidup. Sehingga dia dikagumi oleh raja-raja yang lain atau ratu-ratu yang lain. Ya, tapi berbeda dengan roh hikmat yang baru yang dibawa oleh Tuhan Yesus menuntun Anda lebih ke dalam daerah hikmat di alam roh yang di atas langit. Kalau roh hikmat yang diterima Salomo itu hikmat di bawah langit, kepintaran, kebijaksanaan secara manusia. Tapi ini hikmat yang baru yang akan menuntun Anda ke dalam daerah hikmat di alam roh yang di atas, yaitu Tuhan Yesus. Wow, itu lebih luar biasa lagi. Saya stop sampai di sini aja dulu pelajaran ini tentang kejawen dan 7 roh Allah. Sampai di sini ada pertanyaan silakan. Karena pelajaran berikutnya yaitu kekuatan laten jiwa ini harus dijelaskan lebih dalam lagi. Inilah penghalang dari 7 roh Allah ini. Inilah penghalang
sebetulnya kalau saudara, ya itu tadi, ada teman atau orang lain belajar tentang kejawen, Konghucu, Buddha, ya, karena ada kekuatan laten jiwa ini. Ya, saya nggak akan menjelaskan itu, minggu depan kita akan jelaskan. Sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Silakan. Tentang aliran kejawen dan kekuatan 7 roh Allah. Jadi tadi